Masih banyak contoh lain, di antaranya azim mawdi' al-Masjid An-Nabawi. Kaum muslimin banyak yang masuk Islam dari tiap suku. Tiap hari begitu banyak yang berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada berebutan salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Sempit masjid, nggak muat. Sehingga akhirnya banyak yang nggak kebagian dan salat di luar. Rasul pun seperti biasa menawarkan kepada para sahabatnya, "Man yuwassi' lana masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mau memperluas masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Utsman gak pakai ngomong apa-apa, langsung bergerak, langsung dia beli tanah yang berdampingan dengan Masjid Nabawi. Ketika itu dibeli sama Utsman, langsung dihibahkan kepada Rasul. Ya Rasul, no, tanahnya udah anda beli, luasin masjid deh. Ya, dan kaum muslimin di sana melakukan sholat. Kebayang gak ngalir pahalanya? Kebayang gak ngalir pahalanya? Itu sedekah jariyah satu sisi. Itu juga ilmun yuntafa'u bihi, contoh yang luar biasa tentang sedekah. Ya, mengalir luar biasa kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di dalam setiap Jumat mesti saja Utsman bin Affan membebaskan seorang budak wanita atau budak lelaki. Setiap Jumat. Kalau udah hari Jumat nih, dia nggak punya budak, dia cari siapa yang punya budak, dia beli, dia bebasin. Setiap Jumat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya harta yang berlebih dan dia gunakan semuanya fi sabilillah. Ya. Dan sampailah tahun ke-9 Hijriyah. Mulailah kaum muslimin membuat takut tentara-tentara besar di muka bumi, di antaranya Romawi. Mulai kedengeran nama negeri Islam, dan cakarnya. Romawi pun mulai was-was. Romawi yang ketika itu berkuasa sampai ke daerah Syam, Palestina apa dia tuh? Tayyib. Sementara daerah Irak ke sana itu keluasannya Persia. Mereka dengar, Rasul mendengar bahwa Herakl Azimur Rum, pembesar Romawi Herakl, telah mempersiapkan pasukan yang sangat besar luar biasa untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin di Madinah, di kandangnya. Ya. Dan pada saat itu panas, lagi kenceng-kencengnya, Kalau kata orang Sunda, kermejehna. Lagi ajib-ajibnya panas. Dan korma sedikit lagi matang, 1, 2 hari, 3 hari lagi matang. Kalau mereka tinggal jihad, nanti busuk jatuh, rusak. Mereka mesti tungguin. Benar-benar diuji kaum muslimin. Lagi gak punya apa-apa, lagi pacaklik, korma dikit lagi matang. Dan lagi panas luar biasa. Dan Rasul menentukan untuk membawa pasukan kaum muslimin ke Tabuk. Pernah dengar Tabuk? Ini jarak yang sangat jauh. Dan Rasul minta pasukan yang sangat besar. Kenapa? Yang dihadapin Romawi. Benar-benar diuji, udah lagi panas bener, udah lagi ini dikit lagi matang, mana yang kau dahulukan? Sehingga beberapa sahabat akhirnya teruji di sana dan terkena fitnah, cerita yang kita tahu. Sehingga akhirnya beberapa sahabat takhallafa an ghazwah, pergi meninggalkan ghazwah, perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di kisah lain. Adapun kisah Tabuk itu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kaum muslimin, man yujahiz lana jaisyal usrah. Pasukan pada saat itu bahkan dinamakan pasukan usrah, pasukan susah. Karena apa? Emang lagi paceklik, pasukan paceklik. Man yujahiz lana jaisyal usrah. Ya, siapa yang mau mempersiapkan pasukan usrah? Ayo, memenuhi seluruh kebutuhannya. Siapa yang mau? Datang Abu Bakar. Paling pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berikan seluruh hartanya. Berapa? Seluruh hartanya. Kemudian Rasul berkata, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar bilang, "Taraktu lahumullaha wa rasulah." Ya, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Cukup. Ajib kan? Umar bawa setengahnya, Abdurrahman ibn Auf, Talha turun tangan, Ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam, semua nyumbang. Utsman ibn Affan,
Dia datang bawa 1000 dinar pakai bajunya. Dia hampiri Rasul dan dia jatuhkan ke pangkuan Rasul semuanya 1000 dinar. 1000 dinar, gerubrak. Rasul ja'ala yuqallibuha, dilihat diputar-putar. 1000 dinar nih. Kemudian Rasul berkata, Ma darra Utsmanun ma amila ba'da al-yawm. Ma darra Utsmanun ma amila ba'da al-yawm. Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak berefek lagi. Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak berefek lagi. Maknanya apa? Udah surga udah. Ajib gak? Di sanad lain kalaupun di sanadnya ada terputus, dikarenakan Imam Tirmidzi meriwayatkan di sanadnya terdapat perawi yang namanya Furqad ibnu Abu Talha. Furqad Abu Talha ini layyin, meleng dikit hadisnya, tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ini hadis banyak syawahidnya, banyak jalur-jalur yang menguatkannya sehingga tidaklah hadis ini sebuah kedustaan. Oke, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ida 'alal mimbar, naik ke atas mimbar dan menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau memperlengkap para pasukan usrah, pasukan paceklik ini yang susah. Utsman langsung berdiri. Ana alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha ya Rasulullah. Aku memberi 100 onta. Dengan apa? Dengan seluruh perlengkapannya. Kursinya, minumnya, minuman-minuman, makanan-makanan yang dibutuhkan, kemudian juga senjata, tameng dan lain-lain. Tuh, onta lengkap untuk perang ya Rasulullah. 100 dari ana ya Rasulullah. Ya. Kemudian gak lama Rasulullah, siapa yang mau lagi, ayo membantu pasukan usrah. Bangun lagi Utsman bin Affan. Alayya mi'ata ba'ir. Aku ya Rasulullah 200 onta. Tambah nih. Tambah lagi 200 onta. Dengan seluruh perlengkapannya yang ada padanya. Rasul pun menawarkan lagi, siapa lagi yang mau membantu pasukan usrah, pasukan yang lagi paceklik ini. Utsman berdiri lagi, alayya 300. Aku ya Rasul 300 onta dengan seluruh perlengkapan dan kebutuhannya ya Rasulullah. Rasul pun turun dari mimbar dan berkata, ma darra Utsmanun ma amila ba'dal yawm. Udah, Utsman mau bagaimana kayak abis hari ini udah gak ngefek, udah surga, udah. Ajib ya akhi. Sehingga akhirnya kesimpulan dari kasus tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, tabi'in besar. Dia mengatakan bahwa pasukan usrah pada saat itu Utsman bin Affan menyumbangkan berapa? 1000 dinar, okay? Bahkan di riwayat lain dikatakan 10.000 dinar. Dari kendaraan-kendaraan dan perlengkapannya dia menyumbangkan 940 onta dengan seluruh perlengkapan dan kebutuhan perang, oke, perjalanan, makanan, minuman dan lain-lain, dan 60 kuda dengan seluruh perlengkapannya, total 1000. Masya Allah, yang udah sampai Tabuk, dengerin, udah sampai Tabuk, ternyata nih Romawi nggak jadi nyerang, nggak ada musuh ditunggu-tunggu. Akhirnya kaum muslimin pulang kembali dengan perbekalan yang masih utuh. Tapi jangan pernah kita kira Utsman minta balik. Lah, semuanya fisabilillah. Emang ente? Dua deh, balikin deh, dua deh. Buat narik nih, buat ngojek kuda, balikin deh gua. Ente. Utsman, lah semuanya. Dia nggak minta balik.